Ya. 0 sampai 100. Ya. Terus walaupun ini di atasnya juga memungkinkan gitu ya. Terus reamur. Reamur itu 0 sampai 80 derajat. Sampai titik didih ya. Ini titik beku sampai titik didih. Ya. Tolong guru fisika nanti saya diingatkan jika saya mereset. Oh, kok nggak ada rekod YouTube? Sudah direkod. Oke, terima kasih Pak Trion. Oke. Nah ini tadi hasil akhir KKM. Nah, itu oke, saya setuju. Ya. Tapi nanti yuk kita diskusikan bareng-bareng ya. Oke, konversi nilai. Apa maksudnya konversi nilai? Di sekolah tentunya ada namanya KKM, Bapak Ibu. Kriteria ketuntasan minimal, di mana masing-masing sekolah itu berbeda. Karena ini minimal, berarti ini adalah sama seperti 0 derajat di sini. Kalau KKM-nya 75, ya, KKM-nya 75, maka di sini nanti hanya dilihat pada 75 sampai 100. Makanya di sini untuk Oke, terima kasih Pak Trion. Oke, 75 100 gitu ya. Nah, tentunya kita tahu dari kurva normal ini, maka Q1 ini sekali lagi Bapak Ibu ya, saya sharing pengalaman saya. Saya sharing pengalaman saya yang sudah saya lakukan. Dan ini pun saya berani mempertanggungjawabkan dari sekian lama saya bergelut di penilaian menjadi guru gagal karena ketuntasan klasikal itu tidak tercapai. Dengan seperti ini, maka ketuntasan klasikal akan tercapai karena yang nggak tuntas hanya 25%. Ya. Jadi ketuntasan dari 75. Nah, nanti penentuannya bagaimana? Maka Q1-nya inilah yang nanti kita tentukan sebagai KKM. Ya. Itu pun nanti dengan syarat jika nilainya nanti Q1-nya itu berada di bawah KKM kita. Mari tinggal geser aja. Jadi geser kurva, kita kalibrasi ulang. Nah, semacam itu. Ada teman yang mengatakan itu adalah kalibrasi. Nah, untuk nilai akhir per KD, di sini menggunakan RON. RON itu apa? Pembulatan Bapak Ibu. Karena tidak pakai koma-koma nilai itu, maka langsung dibulatkan. RON di sini pembulatannya ke berapa? 0 angka di belakang koma, makanya di sini koma 0. Ya, kenapa ini kok panjang, Pak? Ya, karena di sini nanti ini maksimum. Maksimum itu berarti diambil nilai yang terbesar. Ya, nilai terbesar dari I2 nanti di simulasi akan saya ceritakan ya. I2 itu apa gitu ya. Ini adalah nilai yang diperoleh peserta didik pas waktu ujian. Ini. Ya. Yang kedua, jika nanti ternyata I2-nya nanti itu lebih rendah dari KKM, ya, maka yang kedua komponennya adalah dari hasil remedi. Nah, yang di sini ini adalah hasil remedi. Oke. Ya. Jika hasil remedinya nanti kurang dari 75, maka yang dipakai adalah maksimum hasil remedinya. Ya. Jadi nanti nilai pas waktu UH yang di sini adalah nilai remedi. Nilai remedial ya.
Jadi maksimum dari dua komponen, nilai UH-nya atau remedinya. Kan gitu ya. Kalau misal UH-nya itu adalah dapat, katakanlah dari KKM 75, dapat 60 misalkan. 60. Habis itu remedinya ternyata dapat 65. Nah, berarti di sini Bapak Ibu, nanti yang keluar di sini adalah 65. Karena antara nilai UH dengan nilai remedinya masih lebih besar meskipun masih belum tuntas gitu. Nah, begitu remedi yang kedua dia dapat misalkan 70. Maka nanti nilai yang keluar di sini adalah 70. Kalau di sini nanti nilai KKM-nya 75, maka yang keluar nanti adalah 75. Bagaimana Pak kalau keluar 100 misalkan remedinya? Walaupun remedinya 100, nanti yang keluar juga 75. Karena di sini logikanya, jika nilai maksimum dari remedial itu kurang dari 75, maka pakai maksimum remedialnya. Jika nilai remedialnya lebih besar dari 75, maka nilainya jadi 75. Nah, di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sampai sini saya mau praktek Bapak Ibu ya, praktek ke simulasi. Ini ada chat. Oke. Oke. Oke, kita ke simulasi Bapak Ibu ya. Saya ulas dulu ya Bapak Ibu ya. Ini komputer saya karena pakai coret-coret jadi nggak fleksibel untuk berpindah-pindah. Mohon izin Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar sharing. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk yang kedua. Setelah kita dapatkan nilai per KD, maka kita mengolah nilai ke rapot. Yang pertama adalah memanggil nilai KD. Nilai KD nanti pakai VLOOKUP. Ya, VLOOKUP. Terus membuat rata-rata KD. Masih pakai average. Ya. Menentukan nilai rapot dengan panduan penilaian nanti ada di simulasi. Inilah dia Stadion Segiri di Samarinda. Apa yang mau disampaikan? 30 derajat Celcius. Nah, ini nanti menentukan ketuntasan ini untuk mengetahui ada berapa siswa yang masih belum tuntas. Kira-kira bisa dituntaskan tidak? Bagaimana cara menuntaskannya? Nah, nanti di sini. Oke. Untuk presentasinya nanti pertanyaannya gabung ya, gabung. Oke. Selanjutnya kita langsung ke simulasi Bapak Ibu ya. Kita langsung ke simulasi sebentar. Kita ke simulasi penilaian. Nah, ini Bapak Ibu, ini simulasi penilaian. Di sini Bapak Ibu bisa, ini adalah gambar yang ada di panduan penilaian. Saya coba translate ke Excel. Gimana sih aturannya nanti? Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada, coba perhatikan Bapak Ibu, KD Bapak Ibu bisa membuka file yang sudah dibagikan. Ya. Ini KD 3.1, tema 1, ini SD Bapak Ibu ya, tema 1 dapat 85, tema 2 dapat 75. Jadi KD 1 itu ada di 2 tema Bapak Ibu. Ya. Nah, berarti nilai penilaian hariannya 80 ini dapat dari mana? Dari rata-rata Bapak Ibu. Jadi ini fungsinya rata-rata. Kalau dalam satu KD diketemukan ada nilai lebih dari 1, maka dipakai rata-rata. Oke. Untuk SD ini juga berlaku untuk tugas. Jadi tuh. Selanjutnya, setelah dapat nilai ini, nilai penilaian harian, jangan lupa dibulatkan terlebih dahulu, seperti pada kolom hijau. Dibulatkan dulu pakai round.
kalau mau dijadikan satu, langsung digabungin aja. Pakai round, lalu ditambahi average. Gitu. Jadi langsung. NPTS ini adalah nilai PTS untuk KD 3.1. NPAS, NPAT ini adalah nilai akhir semester. Nah, baru nilai KD-nya di sini ini diperoleh dengan format 211. Jadi bobotnya 211, 50 untuk nilai penilaian harian. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu kalau pengen merunut sistemnya seperti apa, di sini nanti akan tinggal klikkan di formula. Ya, di formula nanti Bapak Ibu akan melihat yang di blok. Oh, yang kuning itu H3 itu apa sih? Oh, H3 itu adalah nilai penilaian harian bulat. Lalu yang merah itu apa? Oh, NPTS. Nah, yang ungu apa? Oh, nilai PAT. Oh, ternyata di sini bobotnya adalah nilai penilaian harian adalah 2 kali. NPTS sama NPAT bobotnya 1. Habis itu dibagi 4 karena jumlah bobotnya 4. Nah, seperti itu. Oke. Nah, hasilnya tentunya kadang-kala tidak bulat Bapak Ibu. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembulatan. Ini prosesnya saya bikin terpisah supaya Bapak Ibu bisa menelusurinya dengan lebih mudah. Tapi nanti saya gunakan 1 kali langkah, jadi saya gabung formulanya. Ini round sendiri, ini rata-rata sendiri. Nah, nilainya akan keluar 76. Sama juga dengan nilai nilai yang ada di gambar ini Bapak Ibu. Nah, ini persis 76, 83, 73, coba perhatikan di situ 84. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah penilaian Bapak Ibu selama ini sudah mengikuti panduan penilaian atau belum? Tuh. Ya. Pak, saya untuk penilaian tinggal memasukkan di e-raport. Jadi saya tidak tahu perhitungannya seperti apa. Insya Allah perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Karena e-raport pada dasarnya mengikuti panduan penilaian yang dikeluarkan oleh kementerian. Baik Bapak Ibu, saya mau izin untuk penilaian SMP. Nah, SMP di sini pada buku panduan penilaian diberikan contoh 2 Bapak Ibu. Kalau yang sebelah kiri di sini memakai rata-rata. Ya, tulis dan penugasan dipakai rata-rata, kedudukannya sama. Sedangkan yang di sebelah kanan ini ada pembobotan Bapak Ibu. Pembobotannya bagaimana kita bisa cek di sini. Jadi nilai tes tulis bernilai 60%, sedangkan rata-rata tugas bernilai 40%. Nah, bisa dilihat juga di sini Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk coret-coret. Oke. Juga perhatikan Bapak Ibu di sini. NPTS di sini langsung dibikin 1 bleger gitu ya. Jadi setelah NPH ini nanti harus dibulatkan dulu Bapak Ibu. Dibulatkan dulu ya, sekali lagi ini harus bulat. Ya, harus bulat, tetapi di sini dicontoh. Kenapa ini kok dua angka di belakang koma? Karena di sini, nah, saya merujuknya ke sana. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Maka di sini nanti, berarti roundnya di belakang koma nanti ada 2 karena di sini ada dua angka di belakang koma. Oke. Setelah nilai penilaian harian, nilai PTS dan nilai PAT dikomposisikan, ya. Nah, ini dikomposisikan Bapak Ibu, di sini juga ada bobotnya, di mana masih sama nilai penilaian harian menduduki 50%, sedangkan MPTS. Jadi masih 211 sama seperti SD. Kalau bobot yang di sini masih sama Bapak Ibu. Ya. Ya. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda di sini. Nah, ini kalau kita rata-rata, ini 80, 88, rata-ratanya seharusnya 84, tapi di sini 83, karena itu tadi ada bobot. Ini bobotnya nanti tes tulis adalah 60%, sedangkan penugasan di sini menduduki 40%. Nah, seperti itu.
Sedangkan pembobotan untuk nilai rapot ini sama. Yang ini 2, 1, 1. Tetap sama. Ya. Ya. Nah, di sini pun menggunakan satu angka di belakang koma. Perhatikan Bapak Ibu. Sekali lagi, saya menentukan pembulatannya sesuai dengan contoh yang ada di buku panduan. Ya. Saya mohon izin melihat chat terlebih dahulu. Saya biasanya pakai format sel, Pak, untuk pembulatan. Boleh, tetapi di sana nanti apa istilahnya? Boleh pakai format sel, boleh sama. Tetapi lebih enak kita otomatisasi dengan rumus. Kenapa kok begitu? Karena nanti ketika kita mau memperbaiki misalnya mau satu angka di belakang koma, tinggal mengganti satu saja. Dan itu nanti tinggal kita klik double nanti sudah sampai ke bawah. Itu ya. Oke. Boleh pakai format sel juga boleh. Ya, nanti nggak kelihatan kok itu pakai apa. Tapi kalau dicek di selnya, nanti yang Bapak Ibu kirimkan nanti akan kelihatan itu pakai format sel kah atau pakai rumus. Gitu ya. Oke. Saya mohon izin menghapus catatan coretan di layar. Oke. Saya sekarang ke SMA. Ya. Yang saya kasih contoh pada contoh tugas itu untuk format SMA, Bapak Ibu. Nah. Mari kita coret-coret, Bapak Ibu. Nah, di SMA ini nilai per KD-nya langsung dibulatkan, Bapak Ibu. Ya, nanti rata-ratanya juga dibulatkan. Jadi ini nanti adalah nilai rapot. Oke. Jadi rata-rata KD nanti jadi nilai rapot. Ini adalah nilai rapot, sama seperti ini. Yang saya bahas pada sore hari ini hanya berkaitan dengan pengetahuan. Keterampilan bagaimana? Keterampilan karena penilaian sistemnya sama, yaitu pakai rata-rata optimum, asalkan ranah penilaiannya sama. Ya. Untuk SMA ini pakai rata-rata, tidak ada cara yang lain. Pak, bagaimana dengan PAS? PAS nanti akan dipitati, ya, akan dimutilasi ke masing-masing KD. Pak, bagaimana jika saya nggak sempat mitati itu KD berapa, yang benar berapa, KD 3.1 berapa, bagaimana? Caranya gampang Bapak Ibu, mudah-mudahan ikhtiar saya. Nah, di sini tinggal kita masukkan pada kolom terakhir penilaian, itu nilai PAT. Misalkan di sini nilai PAT. Nah, PAT. Kita masukkan aja PAT di sini. Karena tidak ada kolom khusus pada SMA. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ini adalah nilai harian. Ingat Bapak Ibu, penilaian di satuan pendidikan minimal ada 2 untuk pengetahuan ya. Penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan. Yang di sini kalau nilainya ada 2 ini penilaian pendidik PP. Sedangkan PAT ini adalah penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi di e-raport kalau Bapak Ibu SMA di e-raport nanti kalau diisi 1 maka pada kolom pengolahan penilaian itu nanti akan merah di indeks atasnya itu. Itu karena yang dientrikan baru 1. Tapi kalau diisikan lebih dari minimal 2, maka tidak akan merah. Nanti akan saya tunjukkan tampilan di e-raport Bapak Ibu. Oke, ini untuk SMA. Saya rasa untuk SMA sederhana sekali. Cuma yaitu yang jelimet pada waktu pemecahan dari PAT. Itu bagaimana prosesnya nanti kita bisa bahas pada pelatihan bagaimana pembuatan soal online di GForm atau di
Microsoft Form di Office 365 ya. Oke, kita lanjutkan untuk SMK. Nah, SMK ini menarik Bapak Ibu. Ada yang menarik di SMK, apa yang menarik itu? Nih Bapak Ibu. Nah, di SMK di sini Bapak Ibu ada yang menarik. Jadi KD yang sudah di UTS-kan maka tidak masuk PAS. PAS-nya kosong. PAT-nya kosong. Jadi di sini dibagi dua bagian. Penilaian KD-KD sebelum UTS dan penilaian setelah UTS. Di sini ada bobot Bapak Ibu. B ini adalah bobot. Jadi penilaian harian memiliki bobot 2. Sedangkan tugas bobotnya 1. Sedangkan penilaian oleh satuan pendidikan dikasih bobot 3. Ya, penilaian pendidik nanti bobotnya 2 dan 1. Nah, bagaimana dengan nilainya? Nanti nilai-nilainya NA itu nilai akhir Bapak Ibu ya. Nilai akhir itu nanti akan ditotal. Jadi jumlah NA, jumlah bobotnya di sini. Nanti tinggal jumlah nilai akhir dibagi jumlah bobot jadilah nilai KD. Ya. Nilai KD di sini masih nilai KD ada komanya Bapak Ibu, baru habis itu dibulatkan. Ya. Setelah nilai KD ini dibulatkan semua KD baru di rata-rata Bapak Ibu. Di rata-rata itu nanti yang menjadi nilai rapot. Ya. Ini kelihatannya saya bentar. Ini sudah benar atau belum? Oh, iya sudah benar. Oh, ini nilai rapot yang ada di bawahnya. Oke. Berarti ini ada satu baris lagi yang belum ditambah. Oke. Jadi rata-rata nilai sebentar, saya hapus dulu. Jadi di sini yang menjadi nilai rapot ini adalah rata-rata daripada nilai seluruh KD. Di sini ada 5 KD. Nah, di rata-rata ketemu 74,2. Dibulatkan menjadi 74. Loh, kenapa kok 74? Iya, kalau di belakang koma itu kurang dari 5, maka ke bawah. Kalau lebih dari 5, minimal 5, maka dibulatkan ke atas. Ya. Contoh ini, 81,6. 81,6 dibulatkan menjadi 82. Nah, seperti itu. Ini untuk panduan penilaian Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan Pak Trion untuk dipimpin diskusi dulu untuk panduan penilaian. Mungkin ada koreksi terhadap saya, silakan dipersilakan untuk. Oke, enggak apa-apa. Yang barusan gabung, mudah kok Bu diikuti. Monggo silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi atau mau didiskusikan, monggo silakan. Baik, Bapak Ibu, monggo yang sekiranya tadi apa yang disampaikan Bapak Bambang masih kebingungan atau kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Tapi ini saya selaku pribadi mengapresiasi nih Pak Bambang ini lengkap banget ini ya nilainya ya. Monggo Bapak Ibu, Bu Siti Fatimah, Bu Fat, apakah juga penilaiannya sampai seperti ini? Bisa berbagi kepada ini bagi yang junior nih monggo Bu. Materi upload. Oh, ini bukan materi upload Ibu. Ini hanya ngikuti panduan, habis itu bikin rumus, bikin sel Excel-nya, dan nanti kita bisa pakai ke anak-anak, kita kasihkan ke anak-anak pun bisa, biarkan mereka untuk memantau nilainya. Jadi nanti di rapot juga biar mereka sadar nilainya itu. Nah sekarang kita kan kesulitan untuk menagih nilai ke anak-anak itu karena anak-anak merasa aman, alah mungkin ini wis tuntas kok gitu. Itu Bapak Ibu yang saya rasakan pribadi ya. Tapi ketika anak-anak saya ajak untuk ini Bu Rina, Monggo, Pak Trion, Bu monggo diaktifkan Rina. mikrofonnya. Raise hand.
Oke, monggo Bu Rina. Maaf tadi saya matikan karena tadi ada suara dari mic-nya Ibu, jadi saya matikan. Monggo Ibu. Oke, Bapak. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Tri. Untuk kebetulan saya dari SD, Pak. Ya, ini SD, Bu. Iya. Untuk nilai yang tadi disampaikan itu selama ini memang sudah kami lakukan ya. Kalau di SD seperti yang di tabel Excel panjenengan, kalau NPH, nilai penilaian hariannya, itu enak. Kita ngeretnya ke KD itu sesuai dengan pemetaan KD tiap-tiap tema. Nggih. Nah, kalau untuk PTS atau PAS, secara umum ini, saya tidak ini ya, tapi secara umum terkadang Bapak Ibu guru tidak semuanya. Nyon sewu sangat menikah. Secara umum, kalau misalnya kita membuat soal PAS atau PTS, itu langsung dibikin tanpa memang tidak diperlihatkan di dalam soal itu bahwa ini KD 3.1, ini 3.2, tidak. Hanya sebenarnya perlu digarisbawahi atau diberikan komitmen dari guru pembuat soal supaya ditaning-taning, Pak. Artinya misalnya PTS ya, nomor 1 sampai 5 misalnya. Ini buat aja KD 3.1. Ya, sampai 10 KD 3.2. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, supaya apa? Pada saat kita mengklasifikasikan ke masing-masing KD tidak kerepotan. Menurut saya begitu. Kalau kalau misalnya penilaian nilai global gitu ya, nilai selembar atau apa ya, satu paket satu mata pelajaran gitu kita nilai secara global gitu, muncul nilai misalnya 83 gitu. Nah, begitu kita breakdown ke masing-masing KD, kalau tidak diketahui KD mana, soal nomor berapa, itu yang akhirnya menjadi rancu. Jadi ada KD yang diampu atau dikeluarkan dalam soal itu sedikit, ada yang terlalu banyak. Jadi sepertinya itu yang harus disosialisasikan ya, supaya sama-sama enaknya dalam pengambilan nilai ini. Makaten. Pangapunten Pak Bambang. Terima kasih Bu sharingnya, memang bagus. Kalau Bapak Ibu bisa membuat pemetakan seperti ini, contoh KD 3.1 nomor 1 sampai 5, KD 3.2 6 sampai 10. Jadi di sini nanti yang benar berapa? Misalkan yang benar 4, berarti nilainya nanti 80. Ya. Sini misalkan benar 5, yang benar 5 berarti 100. Ya. Yang KD 3.3 ternyata hanya benar 3, berarti hanya 60. Nah, misalkan yang di sini ternyata nggak ada yang benar, 0. Ya berarti 0. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa. Tetapi untuk Bapak Ibu yang belum sempat membuat pembagian seperti ini, pemitatan KD seperti ini, terutama paper Bapak Ibu. Kalau yang online amat sangat mudah. Ya. Kalau paper berarti harus memasukkan ke Excel dulu jawaban anak itu nanti. Dimasukkan ke analisis butir soal. Baru nanti bisa terpetakan ini masuk KD berapa, nilainya berapa, kayak gitu. Itu nanti insya Allah akan kita buatkan pelatihan khusus bagaimana melakukan itu di penilaian menggunakan Gform atau apa itu, ataupun pakai yang manual paper pun kita bisa pakai Excel, bisa Bapak Ibu. Nanti kita coba susun pelatihan tentang itu. Untuk sekarang ini adalah penilaian. Bagaimana jika kita tidak melakukan ini? Gampang aja Bapak Ibu. Nilai PTS-nya kita masukkan ke semua KD. Misalkan KD PTS-nya itu hanya sampai 3.4. Misal katakanlah nilainya 80. Ya isikan 80 semua di sini. Pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh. Karena ini bersifat rata-rata kan gitu Bapak. Rata-rata itu berarti artinya apa? Rata-rata itu posisinya seperti ini Bapak Ibu.
Kalau ada lintasan gundukan, nah rata-ratanya berarti tengah-tengahnya sini, tidak terlalu jauh ke atas, tidak terlalu jauh ke bawah. Itu masih dibenarkan dalam penggunaan data. Ya, masih dibenarkan. Baik. Jadi tidak kalau mampu luar biasa bagus. Ya, kalau mampu memitati seperti ini untuk yang SD. Oke, ketika nanti ini ada pertanyaan Pak Trion di chat itu dari Pak Rudi. Nah, Pak Rudi, kalau di-share ke anak apakah rumusnya tidak rusak? Bisa tidak rusak, bisa rusak, Bapak. Supaya tidak rusak bagaimana? Untuk rumus-rumusnya bisa kita kunci. Kita kasih password sehingga nanti ketika mau mengubah itu tidak bisa diubah. Ya. Nah, seperti itu. Misal contoh. Ya, contoh seperti ini. Ini kan rumus ya Bapak Ibu ya. Sampai sini. Sampai sinilah yang rumus ini. Oke. Saya mau kunci. Berarti nanti di format kalau nggak salah itu nanti ada dikasih password. Nah, ini kunci sel. Nah, kunci sel ini bisa kita kasih password di sini nanti. Kita kasih password, jadi untuk mengubah kolom ini itu membutuhkan Kunci. password. Nah, seperti itu Pak Rudi. Oke, semoga menjawab. Itu kalau pengen enggak berubah. Atau cara share-nya Pak Bambang. Jadi share-nya itu cuma view saja, bukan mengedit. Enggak, untuk mengumpulkan itu view aja boleh. Itu berarti harus di-online-kan, Pak. Tinggi. Seperti yang dilakukan Pak Trion. Di-online-kan, jadi hanya bisa view. Tetapi kan anak nggak bisa praktikum, Pak. Berarti kalau nanti saya pengen nilai rapotnya sekian, berarti wah ini KD ketiga 3.1 saya sudah sekian, KD 3.2 sudah sekian, maksimal KKM misalkan. Padahal saya pengen 90, bagaimana, masih memungkinkan nggak? Akhirnya anak kan nanti bisa memplanning. KD 3.3-nya mau dapat nilai berapa, kayak gitu. Kalau di SMA sudah gitu, nggih. Kalau di SMP kan cuma beberapa persen mungkin anak yang akan mencoba. Iya. Itu kan budaya, Pak. Itu kan budaya. Menurut saya itu budaya. Jadi kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena ketika saya mencoba menerapkan itu, ini kan sekali lagi sharing pengalaman saya. Mencoba melakukan itu, akhirnya anak harus ngikuti irama saya. Kalau enggak mau ya nilainya apa adanya. Oh ya Bapak Ibu, yang saya contohkan itu adalah pengolahan nilai saya untuk semester ini, 2 kelas. Ada 10.6 sama 10.10 di kelas 10.7 yang dicontoh tugas. Ya. Tuh. Oke, bagaimana untuk pengolahan nilai sudah cukup? Kita masuk ke pengolahan rapot. Cukup, Pak. Ya. Oke, monggo silahkan Bapak Ibu yang lain kalau ingin bertanya sekiranya ini dirasa. Nah, ini sudah ada jawaban juga dari Bu Fatimah. Nggak apa-apa, itu kan untuk pegangan siswa. Kalau rusak misalkan ya kita kasih lagi, silakan ambil lagi, download lagi. Seperti itu. Jadi kita kasih file mentahnya, file kosongannya, habis itu siswa tinggal memasukkan nilainya gitu. Jadi nggak usah rumit-rumit Bapak Ibu. Seperti ini loh Bapak Ibu yang ada di simulasi ini. Jadi kita mau ada berapa KD di dalam satu semester. Katakanlah 11 KD. Kita tampilkan. Nanti rencananya KD 3.1 ini mau saya nilai di bagian mana saja. Seperti ini tema 1 dan tema 2 ini juga sebagai warning bagi kita untuk melakukan itu kan gitu. Nah, tema 3 ini kita kasih blok merah misalkan. Ini tidak dilakukan penilaian, boleh kita blok kuning, seperti ini. Jadi yang rencana ada penilaian kita blok putih seperti itu. Nah ini kenapa pakai average? Karena di sini ada benggang-benggang Bapak Ibu. Nah ini kan 80, 85 tambah 75,
160 bagi 2 80. Makanya pakai average. Tanya Pak Bambang. Ya, monggo. Gini, misalkan KKM kita 80, kemudian siswa Ya. itu ngerjakan 3 kali, itu yang pertama tidak sampai kan dia harus remedi. Kemudian yang kedua, ketiga itu lebih tinggi. Yang saya dapatkan itu dia dapat nilai KKM dari hasil remedi berapapun yang dia dapat. Ada yang mengatakan nilai rata-rata yang dia dapat. Gimana itu Pak Bambang? Gini Pak, nah ini nilai KD. Nah ini, coba Bapak Ibu, jika mengamati contoh tugas pengolahan nilai, di situ ada nilai per KD Bapak Ibu. Nah ini, loh Pak kok nilai remedinya penco-penco? Iya. Nah, remedinya penco-penco, iya. Karena anak-anak itu ngikuti remedial, kadang remedial 1 enggak ikut gitu. Kan gitu otomatis nilainya kosong ketika remedi. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Nah ini apa? Dia mengerjakan remedial pas waktu kemarin remedial 6. Habis itu dia mengerjakan remedial 1 karena saya kelupaan mengunci. Jadi bisa mengerjakan ternyata sama-sama 80. Contoh ini ya, Alvin, Ananda Alvin. Katakanlah di sini ini saya buat praktikum aja ya. Nah, di sini misalkan Ananda Alvin, ini berarti nilai awal di sini, nilai awal ada nilai UH Bapak Ibu. Kalau kosong berarti Ananda Alvin ini tidak ikut ulangan, tidak ikut susulan. Nah, seperti itu, sehingga kosong. Ya, maka nilai konversinya 0. Jadi nilai konversi itu hanya saya berlakukan ketika UH, nilai awal ini tadi Bapak Ibu. Kita bergeser ke bagian bawah. Oke, itu tadi pertanyaan Pak Trion ya, misalkan ya. Coba perhatikan di layar, saya akan zoom ya. Ananda Alvin, bentar. Saya akan coba zoom, tampilan zoom. Oke, sudah ya, sudah besar ya. Oke, misalkan remedi pertama dapat 20 misalkan. Maka nilainya nanti akan jadi 20. Kenapa kok 20? Karena nilai konversi awalnya 0. 0 dengan 20 lebih besar 20, maka nilainya diambilkan 20. Remedi kedua katakanlah 40. Maka nilainya nanti akan jadi 40. Ya. Nilainya jadi 40. Oke. Remedi ketiga katakanlah 65 akan menjadi 65. Remedi keempat ternyata anjlok 40 lagi. Apakah nilainya jadi 40? Tidak, tetap 45. Ya. Ini yang ditanyakan Pak Trion ya. Nah, ini bagaimana jika dia melewati KKN katakanlah 75. Nah, 75 tuntas. Nah, seperti itu. Bagaimana jika 100? Sama. Dia juga 75 tetap. Apakah seperti ini Pak Trion? Yang saya tahu itu memang ditulis KKM, tapi kok saya yang terakhir itu dengar ya nilai rata-rata gitu. Nilai rata-rata misalkan 80 terus 90, 80 90 itu dijumlah dibagi 2 gitu. Yang benar gimana? Ini kan nilai per KD Pak Trion. Nggih, secara regulasi gimana itu Pak? Nah ini di KD dulu. Jadi dituntaskan itu per KD. Dituntaskannya itu per KD. Ya, dituntaskannya per KD. Ya, sudah. Kita ke rapot sekarang. Ini kan KD sudah. Lalu ke rapot sekarang. Nah, di sini Bapak Ibu. Saya ambil ini aja. Yang ada yang enggak tuntas ini ya. Oke. Oke, perhatikan di sini Bapak Ibu. Ya. Ini nilainya 10 KD 3.1. Ya. Jadi kalau nilai KD di sini 75, kemungkinan besar remedi.
Ini KD 3.1-nya 88, KD 3.2-nya 80, KD titik 3-nya hasil remedi 75 ya. Nah, seperti itu. Nah, yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu, ini adalah nilai rapotnya. Jadi rata-rata KD 3.5 itu berarti saya peroleh dari mana? KD 3.5 ditambah PAT dibagi 2 atau di average. Perhatikan di sini. Di sini pakai RON langsung. Ya. Oke. Perhatikan di sini. Nah, pakai RON ya. Nah, seperti itu. Mati yo. Itu rata-rata KD. Nah, dari rata-rata KD ini dirata-rata lagi menjadi nilai rapot. Ini saya zoom. Bentar. Saya zoom. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini rata-rata KD. Jadi rapot di sini 97 ini bisa saya peroleh dari rata-rata jadi 94, 100, tambah 100, tambah 96, tambah 96. Nanti hasilnya 97. Statusnya apa? Tuntas. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Contoh yang pernah remedi mana ya? Oke, kita cari yang pernah remedi. Nah, kelihatannya ini yang pernah remedi. Nah, ini ketolong oleh, nah ini 77 diperoleh dari mana sih? Ini remedi dan PAT. Coba kita cek PAT-nya. Nah, perhatikan Bapak Ibu di sini. Nah, ini. Nilainya 75, berarti rata-ratanya berapa Bapak Ibu? 77. 77. Nah, oleh sebab itu nilai di sini 77. Karena tertolong oleh nilai PAT. Oh. Nah, seperti itu. Mohon izin Pak Bambang. Ya, silakan. Iya. Kalau mengacu ke statement yang disampaikan oleh Pak Tri tadi ya. Misalnya satu mapel terus 1 KD. Nah, salah satu KD ini tidak mencapai KKM. Katakan KKM-nya 80. Terus pertama dia dapat 72. Itu artinya dia harus melakukan remedi, kena remedi ya. Nah, kemudian setelah remedi nilainya 85. Nah, yang saya masukkan itu. Sebentar Bu, sebentar diulangi ya. Saya tulis ya. Coba saya oret-oret ya di sini ya. Oke. Nilai awal berapa Bu? Nilai awalnya 75. 75. KKM-nya 80 ya? 80. Oke. Berarti kan dia belum mencapai KKM sehingga harus melakukan remedi. Oke, ya benar. Remedi 1 berapa Bu? Nah, biasanya ngaten Pak. Saya jujur aja melakukan remedinya hanya sekali karena waktu terus materinya kan jalan terus dengan kalendernya yang sangat terbatas ini ya. Nah, begitu remedi nilainya 85. 85. Nah, nilai yang saya masukkan pada KD tersebut apakah sesuai dengan KKM 80 ataukah nilai tertinggi yang dicapai 85 ataukah average dari 75 plus 85 dibagi 2? Nilainya 80 Bu, KKM. KKM 80, betul. Iya. Jadi Gimana? di sini, ini KD ya Bu ya? 1 KD, 1 KD. Oh, 1 KD, iya. 80. Berarti nilainya saya kasih 80 ya Pak ya? Iya. Oh iya. Walaupun iya. di sini nanti nilainya 100, hatta 100. Betul. 100 di sini tetap 80. Oh, siap. Ini berdasarkan ketentuan Bu di panduan penilaian. Jadi yang setelah remedi nilainya batas maksimalnya KKM itu di sini per KD.
Tapi nanti anak kan contoh seperti ini, Bu. Nggih. Ini sudah remedi tetap nilainya segini ya wes. Kalau ini- misalnya dilakukan remedi tapi masih di bawah KKM, katakan 79, berarti saya memberi nilai yang tertinggi ya, Pak ya? Ini misalkan 79 ya. Nggih. 79 berarti nilainya nanti di sini adalah 79. Itu berdasarkan buku panduan. Siap, matur nuwun, Pak. Nggih. Nggih. Itu sudah yang terbaru nggih Pak Bambang. Monggo diwaos Bapak Ibu, dibaca buku panduan yang sudah saya bagikan itu insya Allah yang terakhir. Nggih, sebab Masih yang terakhir. kemarin saya tuh dengar dari para dosen itu kok ada pembagian, saya juga heran, enggak tahu dasarnya dari mana, tapi itu dari Oke, kalau tanya dosen Bapak Ibu ya. Nggih. Bentar. Kalau saya tanya kalau tanya dosen itu kenapa memakai itu? Ada memang dalam aturan penilaian, bukan panduan penilaian ya, aturan penilaian itu bisa pakai average, bisa pakai nilai maksimum. Contoh pakai nilai maksimum adalah di keterampilan. Misalkan prakteknya 86 dan 92. Ya, keterampilan ya, praktek. KI 4 ya, Pak? Maaf, ya, KI 4 ya. Ya, KI 4, praktek. Katakanlah praktek itu 86. Nggih. Dalam satu KD ya, praktek kedua ternyata 92, berarti nanti nilainya adalah 92. Ini berdasarkan panduan penilaian untuk keterampilan. Nggih. Bukan pakai rata-rata. Nanti setelah nilai-nilai per KD nanti baru di rata-rata. Sama untuk rapot nanti rata-rata daripada KD. Maksudnya, Pak? Semisal gini saya hapus dulu ya. Oke, misalkan 4.1 ya, ini sudah maksimum ya. 92, 4.2, 78, 4.3. Misalkan 8 berapa? 80 misalkan. Nah, nilai rapotnya nanti adalah rata-ratanya ini. Misalkan di sini ada nilainya 92, 80 gitu ya. Nggih. Di sini 78 sama 68 misalkan. Ini 80 tok, berarti nilai 41 di sini adalah 92. Di sini yang karena yang terbesar 78, maka KD 4.2 78. Yang ini 80. Habis itu di rata-rata ini. Loh, kok pakai rata-rata lagi, Pak? Itu kan di rapot online sudah nyun sewu, sudah langsung KD 4.1 nilainya sekian-sekian. Kenapa harus dilakukan average lagi, Pak? Kita kan mau meramalkan, Bu, supaya kita ketika memasukkan di entry di e-rapot, di rapot online, kita dapat dengan santai. Oh, berarti kamu dapat sekian, Nak. Oh, iya Pak. Paham. Jadi pelatihan ini itu untuk kita itu apa ya? Bu, nilai saya kok sekian gitu. Kita nggak bisa menceritakan. Tapi dengan adanya kita pelatihan hari ini, saya harapkan nanti kita bisa menceritakan dari sini loh, kenapa kok nilaimu segitu. Lah gimana supaya nilaimu bisa bagus, targetmu berapa? Wes kayak gitu ya. Sekarang ulanganmu sudah sekian. Nah, nanti tinggal dibikinkan itu simulasi seperti itu, nanti berarti UH2 kamu harus gimana? Iya. Matur nuwun, paham Pak. Jadi di sini kita apa ya? Memecahkan apa istilahnya, mempersiapkan. Jadi ketika kita entry nanti gak bolak-balik ganti gitu. Iya. Kan yang sering dilakukan beberapa teman itu wis dilebokno sik. Habis itu nanti dilihat nilainya berapa. Alam breset gitu. Kan gitu ya. Terus yang diubah yang mana kan gitu ya. Nggih. Iya, Pak. Mungkin gini, mungkin ya. Kalau dilakukan pakai Excel gini enak mengetahuinya, menganalisanya lebih mudah. Ya, iya, nah makanya itu Bapak Ibu,
Iya. Tujuannya pelatihan ini sebetulnya itu. Iya. Jadi Tapi di sini kalau ditampilkan di rapot online itu kan tidak tahu rumusnya, tahu-tahu langsung mateng muncul sekian jegrek gitu kan Pak. Jadi up tapi and down-nya yakinlah lagi. Bapak Ibu, rapot online itu berdasarkan panduan penilaian. Matur nuwun sangat Bambang. Nggih. Jadi seperti ini. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Contoh lagi yang di sini, perhatikan ini ada yang tidak tuntas Bapak Ibu, nilai saya ada yang tidak tuntas. Ini tidak tuntas. Jadi walaupun 81 KD 3.5-nya 81 tapi KD 3.6-nya 48, 73. Yang tidak tuntas hanya 2 tetapi membuat tidak tuntas semua. Ada yang tidak tuntas tapi tetap tuntas. Yang tidak tuntas tapi tetap tuntas, maksudnya bagaimana? Nah ini Bapak Ibu. Oke, saya besarkan ya supaya lebih enak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya? Iya. Nah, ini Bapak Ibu, sebentar saya blok dulu aja. Supaya konsentrasinya jelas. Nah, ini ya, sudah. Nah, sekarang saya coret. Oh, hilang ternyata. Oke, saya garis bawah aja Bapak Ibu ya. Sebentar, saya sorot aja. Saya sorot, saya kasih warna. Oke, saya kasih warna kuning. Nah, seperti ini. Oke, udah ya. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, di sini, ini 81 ini didapat dari mana sih? 81 ini adalah 75 ditambah 86 dibagi 2. Nggih leres nggih Bapak Ibu ya? Iya. Tapi dibulatkan ini kurang 81 sebetulnya. Pembulatan. Ini 80,5 kalau nggak salah. Oke, coba saya masukkan di sini ya. Ini kan sudah di oke, saya ketik di sini ya. Average ya. Nah, di sini akan muncul langsung Bapak Ibu. Average. Nah, di sini sudah ada average. Nah, tinggal kita klik. Habis itu kita klik di sini. Terus di sini dilihat Bapak Ibu ada koma atau titik 2. Kalau koma ya koma, habis itu ke rata-rata, tutup kurung, enter. Nah, 80,5. Ya, 80,5 ketika dibulatkan dia jadi 81. Nah, seperti itu. Jadi ini termasuk keuntungan. Dibulatkan tiap-tiap KD itu keuntungan. Nah, seperti itu. Nah, ketika di rata-rata, walaupun di sini 48, ternyata masih tuntas karena nilainya masih di atas 75 karena KKM-nya 75. Jadi ketika remedial bolak-balik gitu, saya semangati untuk remedial lagi. Ini nilaimu ada yang enggak apa di bawah KKM, nilainya sekian. Tapi kalau di rata-rata masih tuntas, gimana mau ikut remedi apa enggak? Karena remedi itu adalah hak siswa, saya gitu kan. Ada yang ikut Pak, ada yang enggak. Sudah Pak, cukup gitu. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau didiskusikan. Monggo Pak Trion. Berarti ini nanti keluar sudah nilai fix ini ya Pak. Berarti iya, nilai fix. Berarti ini bisa dicontoh buat guru-guru Surabaya mungkin Indonesia Pak. Jadi tidak ada katrol-katrolan lagi nggih. Loh, kita katrolnya ada di sini Bapak. Gimana? Bentar ya. Katrolnya kita ada di KD. Ya karena yang jadi dilema kita, apalagi sekarang kita masuk ke suatu sekolah itu kan tiap sekolah itu penentuan minimalnya kan berbeda. Ini Bapak, dinilai konversi. Kita ngatrolnya dinilai konversi. Caranya Pak? Ini tadi. Jadi yang di sini Bapak Ibu nilai konversi
Bentar, saya turunkan ya. Pakai nilai konversi yang pakai kurva normal tadi. Pakai rumus tuh Pak Bambang. Iya, supaya kita adil, Bu. Coba Kalau perhatikan Bapak. Monggo. Perhatikan Bapak Ibu, saya geser supaya tahu artinya apa kan gitu ya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Ini kuartil 1. Sekali lagi ya saya gambar kurvanya. Kurva normal kan gini, ini Q1, ini Q2 rata-rata ya. Ini Q3 kan gitu ya. Nah, di sini ini KKM. Berarti kalau anak kuartil 1-nya 60, berarti kalau dia dapat 60, itu berarti nilainya KKM, berarti 75. Berarti nggak perlu remedi. Ya. Nah, bagaimana dengan 20? Nilainya 20 berarti berapa? Kan gitu ya. Nah, nilai konversinya 50. 20 jadi 50, benarkah? Kan gitu ya. Berarti gimana? Kan berarti nanti nilainya, nilai konversi itu sama dengan 75. Ingat ya, Q1 itu 75. Plus nilai dikurangi kuartil 1. Ya. Dibagi 100 dikurangi Q1 dikalikan selisih dari KKM 100 dikurangi KKM. Kalau nanti nilainya ini sama dengan Q1, otomatis kan 100. Ya, sama dengan Q1 kan berarti 0, berarti nilainya 75 kan gitu. Jadi ini sebetulnya rumusnya. KKM, ini KKM ya, saya ganti KKM. Jadi nilai konversi itu adalah KKM plus nilai dikurangi Q1 dibagi 100 kurangi Q1 dikalikan 100 min KKM. Yang kuartil tadi loh Pak, selama ini saya nggak pernah dengar. Pemakaiannya seperti apa? Ya ini Bu pemakaiannya. Kuartil itu Ibu pernah lihat gambar ini enggak? Pernah lihat gambar ini enggak? Kalau diasumsikan bisa ngerti, pialang saham nanti akan ketemu grafik ini. Nah, ini minimum, ini maksimum. Ibu pernah lihat sponsornya investasi online yang ada di aplikasi? Belum, karena tidak tertarik dengan investasi. Pak. Enggak, Bu. Enggak. Biasanya iklan. Iklan. Biasanya kita kalau aplikasi gratisan itu kan biasanya ada titipan iklan kan, Bu. Kalau pengen lanjut, maka harus tonton iklan berapa detik gitu loh. Jadi di sini ini Q1, Bu. Yang garis kedua ini Q2. Rata-ratanya. Ini Q3. Yang ini X maksimum. Mungkin yang agak jelimet penerjemahannya ini tadi, Pak. NK-nya ini yang harus kita olahnya itu tadi loh, dipakai rumusnya. Kan sudah ada Iya. rumusnya, Bu. Coba dicek di materi. Iya, betul. Jadi kita nggak usah mikir terlalu jelimet. Ini sebetulnya materi SMA kelas 10, Bu, statistik. Ini diantaranya penerapannya. Jadi Q-nya ini, Q1 itu rumusnya pakai apa? Coba saya klik ya, Q1. Mana ini Q1? Nah, ini kuartil H2 sampai H65 1. Kuartil 1. Tinggal ditulis rumusnya sudah keluar, Bu, nilainya. Kita nggak usah pusing-pusing di sana.
Nggih, Pak. Ya, Nggih. dan nanti akan keluar. Coba kita cek lagi ini nilai 60. Perhatikan Bu di sini. Nah, bentar. Perhatikan. Ingat di sini. H63 itu nilai dari Ananda Rostian. Ya. Apakah lebih besar dari 0? Iya. Kalau lebih besar dari 0, maka dikasih konversi nilai. Kalau dia nilainya 0, nggak dikasih konversi nilai, Bu. Jadi seperti itu. Nah, ini kan H63 dikurangi kuartil 1 dikalikan 25. 25 itu dari mana? 100 dikurangi 75. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing, Bu. Karena kita ada kalkulator namanya Excel. Iya. Mungkin ada yang istilahnya punya data mentah, bisa dikirimkan ke WA. Siapa yang mau? Satu data aja. Atau dikirimkan ke sini melalui chat. Jadi di chat ini bisa ngirimkan file. Nah, ini ada gambar. Kelihatan Bapak Ibu ya? Ada gambar dokumen ini. Pilih your computer. Ya. Lalu upload, kirim ke saya. Excel-nya. Akan saya buka dan saya praktekkan langsung. Pak Bambang, ini header-nya itu lebih baik dibekukan saja, jadi kelihatannya itu apa gitu. Yang atas, yang nomor 1. Sheet 1 berarti ya. Kok sheet 1 ya? Row 1. Oh, yang materi, Pak? Yang ini Excel-nya ini loh. Excel-nya. Sebentar, saya tak keluar. Mungkin pakai Keluarkan kaca pembesar ya, supaya nanti kelihatan besar. Nah, ini kaca pembesarnya insya Allah muncul bentar. Nanti untuk memperbesar ini loh tampilan dari rumusnya. Nah, ini sudah. Kaca pembesarnya mana ini? Oh, ini dia. Oke. Perhatikan Bapak Ibu yang ini ya. Ini konversi. Oke, saya perbesar. Ini lucu. Jadi kayak gini. Ini sudah bagus nih Pak Bambang. Ini kayak gini Enggak mapel matematika nilainya jenengan loh sudah bagus. Oke, sebentar. Ini magnifernya itu kan. Ke atas. Monggo Pak Trion, saya dipandu gimana? Oh sudah ya. Ini yang nomor 1 ini diklik. Nomor 1 diklik. Ini nilai konversi ini Yang ini row-nya ini diklik. Nomor 1 dari ini C1. Nah jangan klik. Terus ini enggak tampil ya di sini ya. Mau di freeze gitu Pak? Iya, di freeze saja. Oh gitu, mau di freeze ceritanya. Oke. Iya, dibekukan. Iya. Jadi saya freeze di sini ya. Oke, biar bisa scroll. Oke, mintanya tampilannya di freeze. Nah, itu aja. Biar lebih enak. Oh, walah gitu Iya, cuma gitu. Nah, gitu loh. Jadi kan ini mau nilai apa gitu biar kelihatan. Di split itu mungkin ya, Pak? Bukan, di freeze, Bu. Sudah. Ini dibekukan. tadi dibekukan. Oke, saya bikin diperbesar sampai sini aja. Nah, gini kan lebih besar ya? Nggih.
Oke, yuk. Gimana, mau diskusi apa? Ini KD ya, per KD. Jadi nanti dari KD ini nilai akhirnya yang di sini, itu nanti yang diambil ke rapot. Jadi nilai-nilai yang ada di sini, nilai akhir ini nanti, nilai akhir per KD akan ditarik ke rapot. Ya, betul. Nah, ini nanti nilai, jadi kita selesaikan, tuntaskan di KD-KD-nya dulu. Tapi kita juga akan bikin sheet-sheet seperti ini. Jadi sheet-nya nanti dari semua KD, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, PAT, PTS kalau ada PTS gitu. Tugas pun enggak apa-apa, nilai tugas gitu. Jadi satu nilai, satu sheet. Bisa diikuti ya. Jadi satu nilai, misalkan KD 3.5 itu ada 2 penilaian, berarti nanti ada 2 sheet. Ya, paham, Pak. Kenapa demikian? Karena kita upayakan dalam satu penilaian itu tuntas. Ya. Nah, jadi nanti di kolom rapot baru kita bikin ada penilaian 1, penilaian 2, habis itu nanti rata-rata KD. Ya. Nah, di sini ini rapot. Sebentar, saya bekukan juga di sini. Ini berarti untuk materi di kelas sudah selesai, Pak Bambang ya? Sudah. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya ini cara penggunaan aplikasinya ini. Nanti kan tinggal bagaimana tugasnya. Contohnya juga sudah itu, jadi fungsi-fungsinya pun enggak saya kunci kok. Enggak saya kunci. Enggak saya kunci, jadi Bapak Ibu bisa ngelihat. Jadi cara ngeceknya ini nanti masuk kemana, di sini nanti akan ada. Dari bagian mana saja gitu. Nah ini VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Ini berarti apa? Kita coret-coret Bapak Ibu ya. Ini dirumuskan VLOOKUP. B2, KD 3.5, tanda seru, string dolar, B, string dolar 2, titik string dolar, F, string dolar 65, 5, false. Ini apa maksudnya? Oke, perhatikan. B2 ini adalah kunci. Kunci itu bisa apa? Bisa email. Kalau saya di sini saya gunakan akun G Suite yang dari kementerian, email. Ya, atau email dari sekolah. Bisa juga NIS, nomor induk siswa. Atau NIPD, nomor induk peserta didik, bisa kita jadikan kuncinya. Kunci itu digunakan untuk apa? Ngerujuk nilai yang diambil. Nah, KD 35 ini menunjukkan apa? KD 3.5 ini merujuk ke sheet yang pengen diambil. Ya. Yang ini kan tadi yang kebaca. Ini KD 3.5 berarti yang ngambilnya dari nilai KD 3.5. Sheet B2 sampai 65. B2 ini letaknya nilai akhir. Nilai akhir KD. KD 3.5. Ya. Oke. Terus 5-nya ini adalah kolom kelima. Kolom kelima dari mana? Dari kunci. Kolom kelima dari kunci. False ini apa? Harus sama persis dengan kunci. Yang dicari itu harus sama persis. Itu false-nya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ini ngambil rapot ya, ngambil nilai per KD-nya. Bisa pakai VLOOKUP. Vertikal, mencari secara vertikal. Kuncinya ada di mana? Baik, saya buka kuncinya. Bentar. Freeze-nya saya buka dulu. Bentar, saya enter dulu. Ini saya enter. Nah, ini. Oke, freeze-nya saya buka dulu. Cairkan. Oke, saya pindah ke sini. Nah, di sini. B2 itu apa sih? Nah, itu dia. Perhatikan Bapak Ibu, saya klik baris ketiga, ini adalah kuncinya. Saya menggunakan akun G Suite SMA Negeri 7. Jadi nanti ngerujuk nilainya walaupun tidak urut. Jadi antara nanti nilai presensi kita, lah kalau mau pakai NIS juga boleh. Ini juga ada NIS. Ya. Tetapi kalau akun G Suite di sini pasti benar. Kalau NIS, kalau ngisi kadang-kadang salah, gitu ya. Kalau mengisinya pasti benar, nggak apa-apa dipakai. Ya. Gimana? Apakah sudah cukup jelas? Sudah Pak, nanti biar mencari sendiri kan linknya biar di otak-atik dari Nah aplikasi ini Excel. coba ya, kita cek yang ini ya, sheet KD5. Kita cek KD5, perhatikan. KD5, bentar ini, oke ada yang tanya itu Pak, kelihatannya. Carikan panel, saya dibantu Pak. Nah ini, perhatikan jadi ini, perhatikan baik-baik. Ini kan kunci ya, kuncinya kolom kelima. Perhatikan, ini kan 1 ya, kunci 1, 2, 3, 4, 5. Jadi letaknya nilai akhir pada kolom kelima, makanya di sini 5. Gimana Bapak Ibu? Oke, saya lihat. B2 itu artinya kolom B baris kedua pada sheet KD.5G. Benar sekali. Masih terus menyimak walaupun masih jelimet. Siap. Itu langkah yang luar biasa. Ya. Jadi caranya gampang sekali Bapak Ibu. Kalau kita mau merunut ini dari mana, tinggal kita pada formulanya itu kita cari. Jadi di sini, misalkan tadi yang dicari adalah Adinda Rohman. Nah, berarti Adinda Rohman nanti nilai yang ditampilkan adalah 88, tidak mungkin keliru ke 75 ke Afif. Walaupun urutannya di sini tidak sama. Nah, seperti itu. Gimana Pak Trion? Kelihatannya sudah pada jelas semua ini kelihatannya. Oke, alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu, semoga bisa dipahami ya. Kalau nanti masih bingung, ada blodakan dari mana nih? Dari ini Bu ini. Nah, Bu Fitria. Oke, nanti bisa diutak-atik sendiri nggih. Kan file sudah kita masukkan di materi, Bapak Ibu bisa klik di situ di drive-nya. Di drive-nya bisa Bapak Ibu klik, nanti di situ bisa dipahami. Oh, kalau sekiranya masih bingung bisa ditanyakan nanti. Iya. Saya juga masih di sekolah Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir. Saya masih di sekolah. Oke ya. Saya enggak pakai virtual background coba. Saya tampilkan background asli saya. Monggo. Nah, masih di sekolah. Nah, oleh sebab itu kalau ada backsound suara Bapak Ibu guru di SMA Negeri 7, waduh belum masak ini yang susah ini. Kelihatannya harus disudahi nih Pak Trion, karena ada yang belum masak. Nanti kasihan keluarganya ini.
Nggih. Nggih. Ya udah kalau gitu nanti bisa Ah. dilanjut di grup mawon nggih. Di grup, dan nanti kita ada Zoom sekali. Oh lagi. Maunya Zoom-nya kapan? Kalau kemarin kan saya geser itu gara-gara, mohon maaf Bapak Ibu, saya kejepit beberapa urusan gitu loh. Kita nanti Zoom. Zoom lagi kira-kira enaknya? Sungguh berat. Waduh, sungguh berat padahal rumusnya sudah ada di situ semua. Tinggal coba-coba gitu. Ini sudah saya open semua Bapak Ibu rumusnya. Jadi kalau misalkan kok error gitu, jangan khawatir. Silakan WA saya ya, WA di grup. Kalau semisal sudah selesai ternyata error, kalau malam, insya Allah malam saya lebih bebas. Malam bisa nanti kita bisa pakai Meet. Ini Bapak Ibu guru di SMA 7 juga lagi ngentri nilai di rapot ini. Nah, kalau kita punya mentahan jam 1 saja, oke, nggak apa-apa. Wes, Yum lagi jam 1 saja, oke, berarti saya untuk sekolahan nggak apa-apa, wes. Jam 1, kita janjian kapan? Monggo Pak Trion. Nggih, monggo Di fasilitasi kapan enaknya Zoom-nya? Oke, monggo Bapak Ibu, nanti untuk aplikasinya kan sudah ada, tinggal nilainya dimasukkan di situ, di tempatnya itu yang sudah ada, nanti sudah akan mengisi otomatis. Tapi nanti tidak sama Pak Trion. Apanya? Nanti Oh, mengedit. pengaturannya kan sesuai dengan jenjang. Kalau SD seperti apa, makanya ada sepolasi panduan penilaian itu tadi. Ini, monggo ini Pak Khalidi Abdullah mau bertanya apa? Mboten nggih. Gimana Kalau Bapak Ibu? ada misalkan SD, misalkan sudah siap file Excel-nya, langsung dikirim ke grup misalkan. Enggak apa-apa, saya bongkar sekarang itu. Ada yang sudah siap, tak? Kan kemarin sudah diminta untuk menyiapkan, barangkali sudah siap filenya itu di Excel. Tinggal kita ikuti. Ini berarti ada 30 peserta. Monggo ada 30 peserta. Barangkali ada yang sudah menyiapkan nilainya bisa di-upload di grup nanti biar dimasukkan oleh Pak Bambang. Absensinya Pak Trion. Ini pada sudah minta absensi. Enggak ada absensi. Nanti, belum disiapkan. Iya. Oke, enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, iya biasanya nggak pakai absensi, pakai dari sini. Dari apa itu? Dari screenshot. Oke, Bapak Ibu, di situ sudah ada materi diklat, ada tugas di grup ya. Di grup sudah link tugas, pantauan kelulusan juga sudah, ya. Oke. Kelihatannya sudah untuk disudahi, Pak Trion? Ini masih berisik. Bukan nilai jadi, Bapak Ibu, yang dikumpulkan ya ini file pengolahan nilai ini. Ada nilai KD, ada riwayat KD, ya. Sekali lagi yang dikumpulkan sama seperti contoh tugas pengolahan nilai. Jadi kalau SD nanti ada nilai KD, ya, nilai KD, nilai tugas, ya. Lalu ada nilai PTS dan nilai PAT SD. SMP juga sama, SMK juga sama. Raw materialnya sama, lalu rapot. Jadi sheet-nya seperti ini. Dan sheet-nya ini kan beda-beda sesuai dengan KD yang dimiliki. Ya, jadi tidak hanya memasukkan di sini. Kalau Bapak Ibu sudah itu tinggal bagaimana cara menambahkan sheet, mengcopy misalkan. Ya, saya praktekkan ya. Kalau pengen biar nggak membuat aturan lagi misalkan. PAT misalkan. PAT ini mau saya copy. Saya buat salinan supaya nanti bisa saya isi dengan nilai yang lain. Ini klik pindah atau salin. Nah, ini buat salinan.
pindah ke akhir. Ini pindah ke akhir ya. Lalu buat salinan. Oke. Kan aturannya sama Bapak Ibu. Nah ini PAT 2 ya. Kita tambah misalkan kita ganti tugas misalkan. Tugas 1 misalkan. Nah gini, kita tinggal menghapus nilainya saja. Jadi di sini tinggal kita hapus nilainya untuk diganti dengan nilai yang baru. Itu J, yang di sini juga dihapus nilainya yang ada. Del gitu, nah, hapus. Nah, belum tuntas toh. Tinggal dihapus saja nilainya. Yang nggak ada rumusnya bisa dihapus. Seperti nilai awal, ini nilai awal. Ini di del. Nah, jadi 0 kan? Ini kok masih ada nilainya? Kita cek di atas. Seharusnya ini bergerak 0. Coba cairkan. Gini juga bisa Bapak Ibu. Oh ini difilter, bentar. Bersihkan filter. Lah ini dia. Nilainya masih ada. Del. J. Jadi ketika nilai ini dikosongkan Bapak Ibu, maka nanti di sini diperhatikan. Lah ini masih ada. Bentar. Ternyata ini masih ada nih. Sebentar. Oke, Ctrl Shift kanan, blok bawah. Nah, sudah. Ini nanti Bapak Ibu otomatis di sini nilainya 0. Nilai statistiknya juga 0. Oh, masih ada. Ternyata masih ada juga. Bentar, saya hapus dulu. Yang nggak ada rumusnya dihapus. Del. Oke. Oh, ini masih ada rumus. Del. Del. Nah, akhirnya 0 lagi. Nah, ini tinggal Bapak Ibu memasukkannya di sini. Bisa dipakai. Tapi kan KKM-nya berbeda ya. Ada yang KKM-nya 80, 85, nah seperti itu. Ini bisa diisi lagi, kan 60. 60, 75. Kenapa kok 60, 75? Karena nilainya baru 1. 75. Nah, sudah berubah kan? Nah, seperti itu. Oke, monggo Pak Trion, ditutup aja dulu. Kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya siap mendampingi Bapak Ibu. Jadi kalau semisal perlu meet kasus khusus, monggo silakan. Silakan bicarakan di grup janjian, kita meet. Mohon maaf ya nggak pakai Zoom, pakai meet. Nanti kalaupun yang di luar jadwal. Kalau yang di jadwal, kita pakai Zoom. Monggo Pak Trion. Ini berarti sehabis ini sudah bisa ngerjakan tugas Pak Bambang. Kenapa? Sudah bisa ngumpulkan tugas nggih? Oh sudah. Oh, nggih. Baik. Sudah bisa mengumpulkan tugas. Nggih. Baik. Sudah bisa mengumpulkan tugas dan nanti saya review dengan video. Saya coret-coret juga supaya nanti tahu kesalahannya ada di mana, yang perlu diperbaiki di mana. Kalau yang misalkan ya Bapak Ibu ini peserta belum punya nilai per KD, nilainya per bab gitu gimana? Apakah
mencari nilai sendiri atau mengibaratkan nilai anaknya atau gimana Pak Bambang? Lebih baik nilai anaknya itu Bu Rina angkat tangan, Pak. Bu Rina dari tadi gitu belum Iya. dihapus. Oh iya, dihapusnya gimana Pak? Saya nggak ngerti. Iya. Oke, diturunkan Bu ya. Udah. Oh sudah di lower hand. Oke, Maaf. nggak monggo Pak kepikiran. Trion, Oke. ditutup aja. Oke, Sekali baiklah. lagi terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya dan mau mendengar ocehan saya. Baiklah Iya, Bapak Ibu, terima kasih. Demikian tadi yang disampaikan oleh Bapak Bambang Hadi Prayitno, luar biasa. Ini meskipun beliau ini guru matematika, tadi bisa kita lihat bersama nilainya itu lengkap. Padahal kita tahu sendiri bagaimana biasanya pelajaran matematika, tapi saya juga heran nilainya bisa penuh, di samping itu juga katakan tidak sampai 30% lah yang di bawah KKM itu. Luar biasa ini. Enggak tahu cara ngajarnya Pak Bambang gimana ini. Baik, demikian ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjut lagi di grup. Nanti silahkan yang mau mengerjakan tugas sudah bisa. Sudah ada aplikasinya di materi, Bapak Ibu tinggal download saja. Kemudian nilai Bapak Ibu bisa dimasukkan. Nanti misalkan ada salah atau gimana nanti bisa direvisi. Karena nanti akan dikoreksi langsung oleh pemateri kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa tutup, kita kembali di rumah beraktivitas. Seperti kemarin kita sampaikan, diklat kita siang mawon nggih. Nanti kalau malam biar Iya. tidak nggih, biar kita konsen di keluarga. Jadi grup sepi itu menurut saya lebih enak. Jadi kita bisa konsen di rumah. Oke. Nggih. Jadi kalau ada pertanyaan bisa siang saja setelah pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini Bu Fatimah nggak angkat tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, Putri, matur nuwun sangat ilmunya. Sama-sama Ibu. Saya mohon diri Bu ya, saya tak check out dari sekolahan ini. Sama Baik. Pak. Terima Iya, kasih. saya matikan nggih.